Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan pertama kita di kuliah metode komputasi desain paduan logam ya. Jadi di modul 1, jadi seharusnya kalian sudah membaca di Edunextnya ya. Di situ ada isi dari slide-slide kuliahnya, videonya juga, terus kemudian nanti yang akan dijelaskan di modul 1 itu yang mengenai latar belakang RPMK dan juga RPMS-nya ya. Jadi itu apa RPMK dan RPMS akan dijelaskan ya. Jadi karena ini merupakan mata kuliah baru ya, metode komputasi atau komputasi metodologi ya, seharusnya kan dengan berkembangnya era komputasi, jadi di bagian teknik metodologi juga harus ada materi mengenai komputasinya ya, dan aplikasinya nanti ke teknologi yang baru itu seperti apa ya. Jadi kita harus mengenal dulu kira-kira apa sih yang akan dipelajari, terus pengembangannya ke depan itu seperti apa, dan kemudian setelahnya itu akan membahas mengenai rencana pembelajaran mata kuliahnya ya, atau RPMK-nya, karena ini penting ya untuk di awal kuliah menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai deskripsi mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajaran lulusan atau sering di metodologi dikenal dengan learning outcome ya, LO-nya, dan juga FPS, rencana pembelajaran semesternya ya. Nah, jadi karena ini sekali lagi termasuk mata kuliah yang baru ya, jadi saya jelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang mengapa mata kuliah ini penting atau diselenggarakan ya. Jadi yang pertama itu karena terkait dengan perkembangan teknologi komputasi atau superkomputer ya. Jadi kita mengenal sendiri ya, komputasi itu semakin lama semakin cepat, bahkan sekarang sudah ada superkomputer dan juga ada quantum komputer. Jadi kita harus memanfaatkan ketersediaan teknologi komputasi tersebut ya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknik metodologi. Ya, kemudian ini permasalahan di bidang teknik metodologi adalah kebutuhan jenis material atau paduan yang baru, terutama untuk teknologi masa depan itu harus seefisien mungkin ya, kirim teknologi seperti itu. Jadi dibutuhkan juga ya material baru yang lebih efisien dan juga harganya bisa lebih murah. Dan untuk menemukan material baru atau paduan baru itu ya dibutuhkan metode yang baru juga ya. Kalau sebelumnya metode konvensional itu adalah dengan melakukan trial dan error method, jadi dicoba-coba komposisi paduannya untuk menghasilkan properti tertentu ya. Nah, tapi kelemahannya dengan metode konvensional adalah membutuhkan banyak biaya dan juga waktu yang lebih lama. Nah, dengan komputasi ini ya diharapkan biayanya akan lebih sedikit dan juga tentu saja waktunya ya akan lebih cepat ya, karena dengan tadi berkembangnya teknologi komputasi menjadi lebih cepat. Nah, ini mungkin sedikit ilustrasi ya, kalau penemuan paduan-paduan sejak dahulu itu adalah ditemukannya secara tidak sengaja ya. Jadi di ilustrasi ini juga ilustrasi di percobaan di lab ya, ada paduan yang ditemukan atau secara tidak sengaja terjadi ya saat kecelakaan seperti ini ya, ini diberi nama paduannya. Jadi contohnya ya, untuk paduan set memori alloy itu biasanya juga ditemukannya tidak sengaja ya. Awalnya ingin mencari properti yang lain, tapi dia mempunyai kemampuan mengingat bentuk. Nah, jadi apabila kita ingin menemukan material baru dengan cara ini kan terjadi aksiden akan sulit ya. Ataupun juga kita melakukannya dengan metode konvensional seperti di sini ya, berdasarkan semua literatur yang ada, kemudian dipilih sekelompok paduan dan kemudian dicoba satu persatu. Itu pasti akan membutuhkan biaya dan juga waktu yang lebih lama. Nah, makanya di tahun 2011 Presiden Barack Obama ataupun juga di negara-negara lain yang sudah maju itu mengembangkan suatu program ya, program nasional itu Genome, itu ya untuk
mengembangkan paduan logam ataupun material itu secara lebih cepat ya. Itu bagaimana caranya, metodenya seperti apa. Nah jadi untuk mengembangkan paduan logamnya itu harus dari properties yang paling terkecilnya ya. Jadi itu adalah dari segi atom ya. Mungkin kalian juga sudah mengetahui ya, atom itu bagian terkecil. Jika kita mengubah properti di dalam skala atomnya ini, maka dia akan berpengaruh terhadap keseluruhan dari komponen atau struktur pesawat terbang. Atau ada juga buku yang terkenal Atomic Habits-nya. Itu juga dari yang kita mengubah perilaku kita sehari-hari ya, sedikit demi sedikit, tapi itu akan bisa lebih jauh lagi terhadap pengembangan dirinya kita sendiri. Nah kemudian ini juga teori dari kebutuhan logam itu juga ya, hampir sama juga dengan teori evolusi ya. Awalnya mungkin paduan di sini adalah jerapah, kemudian ada dedaunan, itu adalah spesifikasi dari paduannya. Ya semakin lama spesifikasi kebutuhan manusia itu kan semakin ingin menjadi lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi ya, sama seperti dedaunannya ini, pohonnya itu akan lebih tinggi ya, makanya paduannya juga harus mempunyai performa yang lebih tinggi lagi. Nah bagaimana cara kita meningkatkan performanya itu dengan menaikkan performanya ini atau leher jerapahnya ditinggikan. Jadi paduan-paduan atau material yang tidak bisa menaikkan performanya ya mungkin akan ditinggalkan. Ya jadi ini tadi sudah dijelaskan mengenai kenapa komputasi itu penting ya, karena waktu disingkat, biaya lebih hemat dan tidak berbahaya juga. Kemudian database juga semakin banyak. Jadi mulai dari tahun 2000-an ya sudah semakin banyak data-data yang melakukan komputasi juga. Nah datanya itu tidak dibiarkan begitu saja ya, tapi dibuat suatu database-nya tersendiri sehingga nanti bisa digunakan lebih lanjut ya, terutama dengan adanya superkomputer dan juga AI ya, machine learning, itu bisa juga database tadi itu digunakan untuk menghasilkan properti yang baru ataupun material yang baru ya. Ya ini mungkin ilustrasinya lagi untuk penemuan atau percepatan penemuan paduan atau material ya. Kalau zaman dulu itu ya semua penemuannya itu berdasarkan hasil eksperimen ya, jadi dicoba dengan komposisi tertentu, terus kemudian jika berhasil ya dicoba lagi dengan hasil yang berhasil tersebut ya. Kemudian sudah dimulai juga ada paradigma kedua, ada hukum berdasarkan hukum termodinamika ya. Jadi mengembangkan bukan hanya eksperimen saja tapi dari teori-teori sehingga menjadi lebih cepat. Kemudian dari teori itu dikembangkan dengan ilmu komputasi. Jadi eksperimennya di sini itu tidak perlu lagi betul-betul di lab ya, tapi bisa juga eksperimennya itu dilakukan di dalam komputer ya. Jadi dia waktunya lebih cepat dan juga tidak berbahaya ya. Nah ini semakin meningkat. Nah ini setelah tahun 2000 dengan banyaknya data-data di sini ya, semakin banyak paper-paper database untuk pengembangan paduan yang di sini mulai dimanfaatkan dengan lebih cepat lagi dengan adanya AI atau machine learning ya. Jadi database-nya itu digunakan untuk memprediksi hasil-hasil yang sebelumnya ya belum dicoba ya. Jadi seperti itu ya, sehingga pengembangan paduannya itu menjadi lebih cepat lagi ya. Jadi seharusnya penjelasan mengenai latar belakang ini atau manfaatnya ya, manfaatnya kenapa kita belajar metode komputasi untuk desain paduan logam itu sudah jelas ya. Nanti jika ada pertanyaan ya silakan ditanyakan saja ya. Sebelum kita lanjutkan juga, karena ini ada juga mata kuliah lain yang sejenis di ITB ya. Tapi di sini lebih banyaknya komputasinya adalah mengenai komputasi material, dan karena kita ada di teknik metalurgi mempelajari paduan logam, jadi komputasinya di sini adalah untuk
paduan logam. Ya, kemudian ini juga sama ya. Di luar negeri juga ada mata kuliah yang kira-kira hampir sejenis ya, dilakukan komputasi untuk memprediksi properti dari suatu material atau senyawa. Ini banyaknya juga malah di kuliah S2 ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian selain dari mata kuliah yang ada juga di luar negeri, juga penelitian-penelitian mengenai metode komputasi juga semakin meningkat. Ini contohnya mengenai density functional calculation ya. Tadi salah satu contoh metode komputasi yang akan nanti dipelajari, itu semakin banyak jumlah paper-paper yang publish menggunakan ini. Belum lagi terhadap metode komputasi yang lainnya, berupa dinamik ataupun juga dengan machine learning semakin banyak. Dan juga ini sebagai pengantar untuk tugas akhir nanti di tingkat 4 ya. Ini contoh-contoh, jadi sudah bisa diaplikasikan juga untuk sebagai topik tugas akhir ya. Jadi contoh di konferensi dan juga bisa publish papernya ya di jurnal internasional. Ya, kemudian ini juga kebutuhan mengenai computational engineering di perusahaan juga terutama di luar negeri ya. Mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak ya, tapi di luar negeri itu ada ya. Jadi membutuhkan pengetahuan selain dari pengetahuan ilmu komputasi, pasti juga harus membutuhkan pengetahuan mengenai material. Ini adalah perusahaan mengenai material ini, ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya ya, research and development itu pasti akan menjadi lebih cepat dengan adanya komputasi. Nah, ini juga contohnya untuk aplikasi biomedik ya, dibutuhkan paduan-paduan yang harus mempunyai properti yang lebih tinggi ya, seperti ini. Dan itu juga simulasinya semuanya bisa dilakukan di komputasi. Perusahaannya ya namanya sama dengan nama saya tapi tidak berhubungan. Kemudian ya, ini juga menjadi isu strategis perkuliahan di ITB ataupun juga menjadi ya, terkait dengan coding, computational thinking, big data analysis dan artificial intelligence. Kemudian ini juga merupakan kompetisi wajib mahasiswa atau lulusan ITB kurikulum 2024 yang baru. Di sini ada computational thinking selain dipelajari di mata kuliah TPB yang tahap pertama, ya ini juga dipelajari juga di setelah masuk ke jurusan teknik metalurgi, pengembangannya seperti apa. Dan kemudian ini juga contoh dari database ya. Database itu bisa diakses di web Material Project. Ini beberapa jenis-jenis senyawa yang sudah dihitung, dia bisa dimasukkan ke dalam database tersebut dan kita bisa mengaksesnya ya. Sehingga nanti tergantung output yang ingin dibutuhkan, ya kita bisa membuat program untuk menghasilkan paduan baru yang lebih tinggi propertiesnya. Ya, ini contohnya untuk pengembangannya ya. Ini di tahun 2022 ya, jadi benar-benar baru untuk mendesain paduan NASA ya. Oleh NASA itu di aplikasi temperatur tinggi. Ya, ini menggunakan komputasinya ya, termodinamik. Ya, nanti kalian juga akan mempelajarinya. Nah, di sini keuntungannya adalah waktunya ya yang lebih cepat ya, untuk mendesainnya. Kemudian ini salah satu contoh yang lain itu menggunakan database ya, database yang ada di dalam Material Project di sini. Kemudian ya menggunakan AI atau machine learning, khususnya adalah deep learning ya. Jadi dia mengambil database itu kemudian mempelajari hubungannya ya antara input dengan output, kemudian dia akan memprediksi struktur-struktur yang baru ya, kira-kira propertiesnya seperti apa. Nah, dari hasil tersebut ya dia menemukan kira-kira 700 new material yang mempunyai properties yang baik. Kalau dengan melakukan metode ini yang konvensional ya butuh waktu bertahun-tahun ya. Ada, tapi dengan
AI atau dengan machine learning itu hanya butuh beberapa bulan saja. Nah, sekali ini dikembangkannya oleh Google DeepMind. Mungkin kalau kalian pernah mendengar ataupun mencari, nanti bisa dicari saja Google DeepMind itu seperti apa. Awalnya di tahun 2010, kemudian di tahun 2016 itu dia membuat software yang mengenai game ya, game AlphaGo. Di sini dia bisa mengalahkan ya seperti kalau catur itu ada Magnus Carlsen yang ahlinya. Nah, di sini mesin learning dia mengalahkan orang dari Korea, itu juga nomor satunya. Nah, kemudian setelah itu juga dikembangkan ya banyak melalui game-game, kemudian khusus di teknik material atau metodologi itu adalah Google Genome seperti tadi, penjelasannya seperti tadi. Dan yang mengembangkannya ini menjadi meraih penghargaan Nobel Prize ya, tahun 2024 di bidang kimia ya, karena dia mengembangkan AI untuk memprediksi struktur protein yang sebelumnya akan sulit memprediksinya. Jadi ya, AI itu sudah digunakan juga untuk penelitian di sini. Bukan hanya awalnya mungkin dari game ya, seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya materi ataupun latar belakang dari kuliah ini, dan nanti juga dengan materi-materi yang lain-lainnya itu juga akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian ini saya ingin menjelaskan mengenai rencana pembelajaran mata kuliahnya ya. Ini bisa kalian akses di Edunex. Di sini sudah ada di Edunex-nya ada FPMK, kemudian nanti juga ada FPS. Kalian bisa download di sini. Masing-masing siswa bisa mendownloadnya. Nah, kemudian ini bahan kajiannya ya. Bahan kajiannya ya karena ini khusus untuk mendesain paduan logam, jadi dijelaskan terlebih dahulu mengenai pendekatan desain paduannya. Kemudian pengantar komputasi material secara umum, metode-metodenya apa saja. Kemudian di sini ada 4 khusus metode yang akan dipelajari. Nah, ini juga akan ada modul-modul praktikumnya ya. Dalam bentuk video juga nanti bisa diakses di Edunex. Jadi metode first principle ya, atau prinsip pertama, kemudian metode dinamika molekular, metode termodinamika, dan juga metode mesin learning. Ya, kemudian ini deskripsi mata kuliahnya ya, ada di dalam FPMK juga. Ini saya berikan ilustrasinya juga di sini. Jadi adalah untuk mengevaluasi sifat-sifat paduan logamnya ya. Karena kita ingin melihatnya dalam skala atom. Jadi kira-kira bagaimana ya dari ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di tingkat-tingkat sebelumnya ya, itu ya kita kumpulkan ya, seperti apa ya untuk mendesain paduan logam. Jadi konsep dasar paduan logam, kemudian ya pada intinya adalah bagaimana paduannya itu dapat dikembangkan propertisnya, tapi dengan melakukan komputasi. Ya, jadi ini juga salah satu tujuannya adalah membiasakan mahasiswanya juga mempelajari beragam perangkat lunak ya, karena di jurusan teknik material pasti sudah dipelajari. Jadi di sini juga kalian akan mempelajari, nah terutama bukan hanya menggunakan softwarenya ya, tapi kalian juga harus memahami prinsip dasar penggunaan dari perangkat lunaknya itu. Setelah kalian mempelajari prinsip dasar ya, kalian harus juga memahami batasan dan keunggulannya dari metode-metode tersebut ya. Nah, ini kemudian contoh-contoh software yang akan kalian gunakan atau kita gunakan ya dalam praktek langsung ya, seperti ini. Dan software-software yang akan digunakan ini open source semua ya, jadi kalian bisa mengaksesnya secara bebas ya, tidak harus terpaut dengan lisensi. Ya, kemudian ini mengenai capaian pembelajaran lulusan ya, atau learning
selengkapnya. Mungkin poin yang lain-lainnya kalian sudah tahu, tapi ini khusus mengenai poin-poin DE dan juga FG di sini. Nah, poin-poin di sini D itu adalah kemampuan merancang paduan logam, ini juga sama ya, menyelesaikan permasalahan engineering secara umum. Kemudian F itu untuk merancang pabrik, ya termasuk merancang paduan logamnya. Dan G di sini untuk merencanakan simulasinya, ya bagaimana cara merencanakan simulasinya. Jadi setelah mempelajari kuliah ini, ya ini yang kalian bisa capai. Kemudian capaian ini juga diterjemahkan ke capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ada 4 juga ya. Ada 1, 2 dan juga 3, 4. Nah 1, 2 ini terkait dengan teorinya ya. CPMK 1 itu mempelajari teorinya, prinsip-prinsip dasarnya. CPMK 2 itu aplikasinya seperti apa ya. Nah baru 3 dan 4 itu prakteknya ya, aplikasinya untuk mendesain paduan, merancang paduan logam. Jadi 4 juga itu untuk bagaimana mendesain metode komputasinya. Nah jadi capaian ini di sini juga akan ditanyakan ya nantinya dalam tugas ya di sini ya. Metode pembelajarannya nanti itu adalah ada kegiatan proses belajar dalam kelas ini, jelaskan teori-teori dasarnya ya seperti itu. Kemudian ada tugas terstrukturnya dan juga ada praktikumnya ya. Nah ini tugas terstrukturnya itu berdasarkan studi case ataupun problem based learning ya. Jadi kalian nanti akan ada presentasinya di situ. Nah ini gambaran mengenai metode penelitiannya. Praktikumnya karena ada 4 modul, jadi lebih banyak bobot atau proporsinya. Ini tugas, kemudian ada tes tertulis, UTS dan juga UAS. Ya, kemudian ini mengenai deskripsi mata kuliah itu sudah jelas. Ini juga ada kebijakan AI, terutama kalau ujian kan tidak menggunakan handphone, jadi tidak masalah. Tapi terkait dengan laporan praktikum dan juga nanti tugas presentasi, ya ini ada kebijakan mengenai AI ini itu secara selektif ya. Jadi di sini ada penjelasannya, diperbolehkan tapi harus terbatas ya. Terutama hal-hal terkait dengan mencari idenya ya, brainstorming, kemudian ya, tapi nanti kita harus dicantumkan juga sumber AI yang digunakan ya, menggunakan apa ya. Harusnya kan selain kalian mencari dari AI, harus mencari referensinya ya, apakah referensinya betul atau tidak, sama atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi jika ada keraguan harus didiskusikan dengan dosen pengampungnya. Ya ini sedikit seperti contoh generatif AI, kan kalian sudah paham semua ya mengenai ChatGPT, Copilot dan lain-lainnya. Dia bisa digunakan untuk parafrase, ini tidak masalah ya. Boleh kalian gunakan juga ingin membuat lapor atau merangkum ya, merangkum dari literatur yang kalian parafrasekan. Kemudian ini mengenai mengedit gambar ya. Nah ini mungkin yang tidak boleh ya. Ini contohnya kucingnya duduk terus diubah jadi berbaring ya. Ini kan tidak boleh. Jadi sumber aslinya itu harus yang kalian cantumkan di literatur ya. Misalkan kalian mengutip dari paper ada gambarnya, ya kalian tidak boleh mengubahnya sembarangan ya, atau mengeditnya dengan AI seperti itu ya. Sehingga menjadi gambar yang baru, padahal yang kalian mengklaimnya itu membuat sendiri gitu. Dalam hal ini mengedit gambar itu tidak diperbolehkan. Ini contohnya dalam publikasi ilmiah ya, ada contoh publikasinya ini tidak masalah ya, isinya pembahasannya itu tidak masalah, tapi yang bermasalah itu adalah gambarnya. Gambarnya itu menggunakan AI sehingga keterangan-keterangan yang ada di sini itu tidak jelas ya. Ada istilah-istilah yang tidak ada artinya. Terus kemudian juga tikus di sini juga gambar ininya, alat kelaminnya jadi lebih besar ya, karena AI itu. Jadi tidak simetris. Ya, ini sudah dicabut ya papernya ini, karena ya ada pengeditan gambarnya ya. Jadi ini juga salah satu contoh saja ya. Pasti kalau
saat kalian mencari referensi dengan menggunakan AI juga pasti harus dicek lagi, karena bisa saja sebenarnya tidak ada tapi menurut AI-nya ada. Ya, kemudian seperti ini ya, jadi UTS, UAS, dan ini seperti biasa, tanpa ada AI, praktikum dari tugas studi kasus itu ya, praktikumnya berdasarkan case study yang ada seperti apa paduan-paduan contohnya, kemudian tugas presentasi juga berdasarkan problem yang ada, problem untuk desain paduan tertentu seperti apa ya, kalian bisa merancangnya dengan komputasi itu seperti apa ya. Jadi ini terkait dengan case based learning dan juga ada problem based learning ya. Jadi kalian belajar berdasarkan parameter seperti itu. Dan ini bisa selektif menggunakan AI ya. Ya, kemudian ini penjelasan FPS lebih lanjutnya itu lebih detail ya. Modul pertama itu membahas apa, kemudian modul kedua itu membahas tentang apa, itu akan dijelaskan ya sesuai dengan FPS ini ya nanti. Itu juga kalian bisa mengeceknya di Edunexnya ya. Sekali lagi di sini di Edunex kalian bisa mendownloadnya ya, RPMK, kemudian ada FPS-nya dalam bentuk Excel seperti ini ya. Itu akan lebih jelas ya. Ya, jadi seperti ini di bagian FPS itu seperti contohnya modul pertama itu ya, menjelaskan latar belakang kuliah, kemudian tadi deskripsi mata kuliah, CPL, kemudian CPLA dan FPS-nya ya. Sebelum melangkah lebih lanjut ya, kalian harus paham ya apa saja yang akan dipelajari, apa yang kalian dapat ya, dan juga ya penilaiannya ya, termasuk penilaian. Kemudian ini pasti akan dijelaskan ya saat awal kuliah, akan dijelaskan terlebih dahulu FPS-nya, modul 1, modul 2 minggu depan itu CPMK-nya nomor berapa dan lain-lainnya seperti itu. Ya, jadi untuk penjelasannya seperti itu. Ini referensi yang digunakan ya, itu juga ada di dalam FPMK-nya. Ini contoh bukunya ya, walaupun ini bukunya detail ya, tapi ya setidaknya kalian mengetahui ya textbook yang digunakan di sini. Ya, jadi terima kasih atas penjelasan atau perhatiannya ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya seharusnya ada yang ditanyakan. Ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya Pak, tadi kan untuk yang di bagian latar belakang kan sebenarnya keberadaan metode komputasi ini kan untuk mempermudah ya Pak, mempermudah penelitian lebih lanjut di terkait paduan ataupun sebagainya. Nah tapi ada gap nggak sih Pak antara percobaan eksperimen real langsung dengan metode komputasi itu Pak? Apakah ada gap dari hasil penelitiannya kah, atau ada cara untuk agar tren atau hasil penelitian metode komputasi ini bisa digunakan untuk implementasi di dunia nyata gitu Pak, aplikasi langsung? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi ya pastinya seperti itu ya. Saat kita mencoba di simulasi itu apakah ini bisa diaplikasikan di realnya atau tidak ya, sesuai atau tidak. Ya itu pasti simulasi yang harus diperhatikan ya, batasan-batasannya nanti yang akan dipelajari, batasannya seperti apa ya, dan juga perbedaannya dengan kondisi realnya itu akan dipelajari juga ya. Tapi ya secara garis besar dengan semakin banyaknya simulasi-simulasi itu ya, semuanya itu gapnya itu menjadi lebih sedikit ya, makin kecil. Mungkin awalnya ya karena yang dipelajari teoritis kan hanya bagian kecilnya saja ya itu, tapi semakin lama juga saat pengetesannya ya, mungkin di sini lebih banyaknya itu nanti bagaimana merancangnya, memprediksinya ya. Tapi nanti simulasi realnya misalkan di pesawat terbang di sini ya, itu ya bisa saja simulasinya itu untuk
tidak perlu dites langsung ya, dites langsung di dalam kondisi realnya, jadi bisa juga. Jadi bukan hanya prediksi outputnya, tapi juga nanti bisa digabungkan dengan simulasi kondisi realnya seperti apa ya. Kan kalau kondisi realnya itu harus dites di suatu ruangan tertutup, kemudian ditesnya berjam-jam dengan tekanan tertentu ya. Ya. Ada lagi? Ya. Fixing bertanya Pak, untuk percobaan dengan simulasi ini tuh apakah bisa dengan bentuk-bentuk tertentu gitu, misalnya tadi kita bahas tentang pesawat, apakah kita bisa mensimulasikan turbin pesawat secara khusus gitu Pak, bentuk turbin pesawat, apakah kita cuma bisa melihatnya secara atomik saja Pak? Ya, untuk di Kula ini memang kita hanya melihatnya secara atomiknya saja ya. Jadi di sini sudah ada, jadi dari up ke bottom ya. Di sini sudah dipelajari ya bagaimana aplikasi seperti ini kondisinya seperti apa ya. Ya kan ada tegangan tinggi ya, beban dinamik yang tinggi, kemudian kondisi lingkungannya juga sangat korosif, jadi high temperature dan juga high pressure ya. Nah, dari situ, di sini sudah banyak aplikasinya juga kan sudah banyak pengetesannya ya. Nah dari situ kan kita sudah tahu kira-kira mikrostruktur yang optimalnya itu seperti apa ya. Yang optimalnya itu kan dia harus bisa tahan di temperatur tinggi dan juga strukturnya itu tidak berubah ya, stabil di temperatur tinggi juga. Nah bagaimana cara untuk membuat mikrostruktur yang stabil? Ya di sini sudah terjawab, itu adalah adanya presipitat itu dan juga struktur yang single kristal juga ya. Itu bagaimana cara membuatnya atau meningkatkan ketahanannya ya, itu biasanya dilakukan simulasinya di skala atom ya. Jadi ada parameter-parameter yang akan dicari. Nah itu nanti di pertemuan selanjutnya itu akan dijelaskan juga ya. Biasanya bukan hanya untuk aplikasi temperatur tinggi ya, untuk turbin pesawat di sini, untuk biomedical juga seperti apa ya, itu kan kondisinya berbeda-beda. Ya, ini akan sangat menarik ya, mempelajarinya ke depannya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin saya kira pertemuannya kita sudah cukup ya. Sebenarnya ini hanya video untuk pengenalan ya, nanti itu akan ada di Edunext supaya ya mahasiswa setelah kalian itu ya nanti bisa melihat videonya terlebih dahulu di Edunextnya ya, sehingga bisa bertanya itu lebih aktif ya. Kalau sekarang kan mungkin langsung diberikan ya, tapi selanjutnya itu ya banyaknya itu student learning center ya. Jadi kalian yang akan aktif untuk berdiskusinya ya, saya hanya memoderatorinya dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin seperti itu videonya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.